sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam Aku, ia berbuah banyak. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga, kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam Aku, dan Aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam Aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini saya pikir bangsa Indonesia cukup gembira, ya, cukup bersukacita, karena ya, timnas sepak bola Indonesia luar biasa penampilannya, dan di Piala Asia yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung, ya, kita sampai sekarang ini masuk ke babak semifinal, ya. Jadi besok akan, ya saya pikir besok akan bermain dengan Uzbekistan. Bagaimana negara Indonesia yang baru pertama berpartisipasi di turnamen ini, dan orang-orang lain, ya, negara-negara lain memandang Indonesia sebagai underdog, ya, sebagai tim yang lemah, tetapi membuat banyak kejutan, ya, di penyisian grup. Meskipun pertandingan awal kalah lawan Qatar, tetapi kemudian bisa menang lawan Australia dan Yordania. Itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Lalu kemudian ketika
kapan hari menghadapi Korea Selatan, membuat kejutan lagi dengan mengalahkan Korea Selatan. Ya. Dunia seakan-akan terkejut dan kita pun orang Indonesia juga terkejut. Ya. Wow, tim kita bisa tampil cukup bagus begitu ya. Memang kalau kita bandingkan dengan waktu-waktu yang dulu kan, ya kita memang tidak terlalu bermain baik dalam hal sepak bola. Sebuah kejutan yang luar biasa. Lalu kemudian saya beberapa 1, 2, 3 hari lalu melihat video konferensi pers dari pelatih timnas Sintayong. Saya tersentuh oleh 1, 2 hal apa yang dikatakan oleh Sintayong yang saya pikir juga menjadi bahan untuk kita merenungkan sesuatu dari bacaan Injil ini. Jadi ketika seusai pertandingan antara Indonesia dengan Korea Selatan dalam konferensi pers, dia mengatakan di dalam salah satu bagian itu mengatakan demikian, Sintayong. Para pemain sudah bersama saya selama hampir 4 tahun. Saya mengenal mereka dengan baik. Jadi satu-satunya hal yang saya lakukan adalah memberi motivasi kepada para pemain. Saya melakukan itu, yaitu memberikan motivasi itu, karena saya yakin atau tidak ragu bahwa kami bisa mendapatkan hasil yang baik dari turnamen ini. Saya tidak mengatakan bahwa kami pasti memenangkan turnamen ini. Yang ingin saya katakan, percayalah pada saya, ikuti saya, dan kita dapat pergi ke final. Ini yang telah membawa kami sampai sejauh ini. Ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, yaitu yang pertama, Sintayong ya telah bersama para pemain ini kurang lebih 4 tahun. Waktu yang boleh dibilang tidak singkat. Dan lewat kebersamaan mereka selama 4 tahun itu, Sintayong mengatakan, saya mengenal para pemain saya. Dan saya yakin para pemain juga cukup mengenal apa yang diinginkan oleh Sintayong. Lah kata mengenal ini cukup menarik perhatian saya. Ya. Ingat di Injil yang minggu lalu, ya, Yesus mengatakan, aku adalah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang mengenal domba-dombaku. Dan domba-dombaku mengenal aku. Lah, kita saat ini berada di masa Paskah. Paskah bagi kita adalah pusat dan puncak dari iman Kristiani. Oleh karena itu, karena menjadi puncak dan pusat dari iman Kristiani, butuh waktu untuk merayakannya. Ya. Kita tidak hanya merayakan Paskah itu 1-2 minggu begitu, tetapi sampai detik ini, sampai hari ini kita masih merayakan Minggu Paskah ke-5 dan masih ada lagi, bukan akhir begitu. Kita masih kurang lebih di pertengahan dari masa Paskah. Dan kita diminta oleh gereja di masa Paskah ini juga untuk mengenal Tuhan kita. Coba amati baik-baik bacaan demi bacaan yang disajikan oleh gereja, yang ditawarkan kepada gereja di masa Paskah ini. Ketika kita merayakan Minggu Paskah, ya, yaitu ketika Maria Magdalena disapa oleh Tuhan, ya, Maria, gitu. Kemudian ketika lewat sapaan itu akhirnya Maria Magdalena mengenal Tuhan. Dia memanggil Tuhan, ya, dengan sebutan Rabi. Begitu. Artinya Tuhan mengundang Maria untuk mengenal
mengenal Dia. Kemudian di Minggu Paskah yang kedua, Tuhan juga mengundang Thomas untuk cucuklah jarimu ke dalam bekas luka yang ada di tanganku dan bekas luka yang ada di lambungku. Dan ketika Thomas mencucukkan jari ke dalam luka-luka itu, Thomas akhirnya mengenal Tuhan dan mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi ada semacam kemajuan, progresivitas dari pengenalan akan Tuhan. Kalau Maria Magdalena pada saat itu masih memanggil Tuhan dengan sebutan Rabi, tetapi Thomas lebih dari sekedar Rabi, dia mengatakan, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kemudian minggu yang lalu, ya, Yesus mengatakan dirinya, "Aku adalah gembala yang baik." Kata "aku" ini bukan kata sembarangan dalam bahasa Injil ya, dalam bahasa kitab suci. Tidak sembarang orang mampu mengatakan "aku". Gitu. Jadi "aku" yang digunakan dalam bahasa Yunani adalah ego eimi, atau dalam bahasa kata ego eimi ini dalam padanannya di dalam bahasa Ibrani adalah kata yang disampaikan oleh Tuhan, oleh Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa bertanya kepada semak belukar, kepada Allah di semak belukar yang menyala itu, "Kalau apa yang bisa saya sampaikan kepada bangsa Israel tentang kamu?" Lalu Allah mengatakan, "Aku adalah aku." Begitu. Lah, "aku" ini hanya Tuhan semata yang dapat mengatakan "aku". Karena di dalam Dia ada kepenuhan pengenalan yang sepenuhnya dan kesempurnaan tentang aku. Memang kita bisa mengatakan aku, tapi akunya kita ini ya, saya, aku itu, akunya kita ini aku yang belum benar-benar aku. Karena kita belum 100% mengungkapkan tentang kedirianku, tentang citraku yang seharusnya diminta oleh Allah tentang jati diri kita. Kita sebetulnya tidak layak untuk mengatakan aku, begitu. Karena aku kita mungkin masih 5%, masih 10% begitu. Belum aku yang sebetulnya diharapkan Tuhan ketika Tuhan menciptakan kita, begitu. Nah, Yesus mengatakan aku adalah gembala yang baik. Kemudian juga ada pernyataan-pernyataan yang lain. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Aku adalah roti hidup. Aku adalah terang dunia. Dan hari ini ya Yesus mengatakan, "Aku adalah pokok anggur yang benar." Nah, gereja nampaknya menawarkan kepada kita untuk memahami, untuk mencoba mengenal Yesus ini siapa. Ya, kita memang bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan, tapi itu mungkin pengucapan kita hanya terhenti di mulut, tetapi tidak sepenuhnya mengerti apa yang dimaksud Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah pokok anggur yang benar, Engkau adalah roti hidup, dan seterusnya dan seterusnya. Kita masih berproses untuk mengenal Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, lalu apa gunanya sih buat aku, buat saya, ya buat kita untuk mengenal Tuhan? Apa gunanya sih? Wong diriku sendiri aku belum terlalu kenal loh sama aku, ya sama diriku sendiri. Tetapi mengapa saya harus repot-repot? Mengapa kita harus repot-repot mengenal Tuhan? Nah, ketika saya merenungkan hal ini, saya menemukan ya satu hal yang menarik. Saya menemukan bahwa justru ketika kita semakin mengenal Tuhan semakin baik, maka kita pun akan semakin mengenal diri kita semakin baik. Ya terasa aneh ya. Tetapi coba saya bayangkan lagi ketika kita mencoba dengan gambaran tadi. Perkataan dari Sintayong kepada jurnalis. Ya. Saya mengenal para pemainku. Dan saya
Saya membayangkan, ya mungkin di antara kalian ada yang menjadi seorang atlet atau mempunyai menjadi murid dari, ya punya guru begitu. Tak jarang apa yang disampaikan oleh pelatih atau guru itu semacam perkataan-perkataan semacam ini. Ya. Aku tahu kamu pasti bisa. Ya. Ayo maju. Ya. Kamu pasti bisa melewati hal ini. Itu perkataan-perkataan yang sering disampaikan oleh para pelatih, begitu. Karena para pelatih mengenal betul pemainnya, mengenal atlet atau orang yang diasuhnya. Dia tahu potensi dari atlet tersebut. Dan kadangkala atau seringkali kita malah tidak mengerti tentang potensi diri kita. Justru orang lain yang lebih tahu. Dan ketika kita dipacu, ya, ketika kita dipacu untuk melampaui itu, ya, untuk mencapai ke tahap itu, akhirnya kita lebih mengenal diri kita. Para pemain timnas Indonesia, saya pikir lewat kebersamaan dengan Sintayong selama 4 tahun, akhirnya justru semakin mengenal diri mereka masing-masing. Semakin mengenal potensi yang sebetulnya ada di dalam diri mereka. Dan akhirnya terbangun yang namanya kepercayaan diri. Ya, kepercayaan diri. Nah, itu saya pikir yang terjadi di dalam dunia rohani pula. Ketika kita semakin mengenal Tuhan, dan Tuhan adalah pelatih yang sejati, Dia adalah guru yang sejati, maka Tuhan pun ya dengan caranya membantu kita, membawa kita untuk semakin mengenal diri kita. Membawa kita untuk semakin penuh akan keakuan kita, akan kepribadian diri kita. Ya, maka pertanyaan Yesus kepada para murid ya di suatu kesempatan, menurut kamu siapakah aku ini? Adalah pertanyaan yang kurang lebih sama adalah menurut kalian ya siapakah kalian? Siapakah kalian begitu? Terlebih kita adalah citra dan gambaran Tuhan. Nah, itu hal pertama yang saya temukan dari perlunya kita mengenal Tuhan. Lalu yang kedua, ya, ketika kita semakin mengenal Tuhan, ya, ketika kita masuk dalam perjalanan pengenalan akan Tuhan, maka tentu kita masuk dalam perjalanan yang menuju kepada tujuan keselamatan, jalan-jalan keselamatan. Dan iman kita pun juga semakin ditumbuhkan, begitu. Pengenalan akan Tuhan membawa pada iman yang semakin dalam. Dan perjalanan menuju pengenalan akan Tuhan itu hanya mungkin kalau kita tinggal di dalam Dia. Nah, kata tinggal yang dipilih oleh penginjil Yohanes ini menarik perhatian kita. Tinggal tidak hanya sekedar kenal begitu. Tinggal tidak hanya sekedar melekat begitu, nempel. Tapi tinggal berarti aku di dalam Dia, kita di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Ya. Nah, ini jauh lebih dari sekedar pengenalan, tempelan semata. Nah, kata tinggal itu juga sesuatu yang penting ya bagi orang-orang Yahudi. Kata tinggal dalam bahasa Ibrani adalah sekinah. Ya, kalau dalam bahasa Arab kita mendengar kata sakinah begitu ya. Nah, sakinah ya keluarga yang sakinah. Keluarga yang sakinah itu berarti sebetulnya keluarga di mana Tuhan tinggal, Tuhan ada di dalam keluarga itu. Ya. Kata sekinah itu adalah kata yang digunakan oleh orang-orang Yahudi ketika Tuhan menyatakan, aku mendirikan tendaku
ya mendirikan tendaku di padang gurun ketika bangsa Israel keluar dari tanah terjajah Mesir menuju tanah terjanji. Nah, Tuhan membangun tendanya, Tuhan Shekinah di situ. Dan ini adalah gambaran awal menuju tinggal yang lebih dalam lagi, yaitu lewat kelahiran Tuhan. Tuhan yang menghampiri dunia itu, ya, Tuhan tinggal di dunia ini, ya, Tuhan Shekinah di dunia ini. Dan tidak hanya terhenti di situ, ya. Kita mengenal bahwa keinginan Dia tinggal itu kita hidupi setiap hari atau setiap minggu lewat perayaan Ekaristi. Tubuh yang kita terima, ya, yang Dia berikan di dalam hidup kita, itu kita makan. Ya. Ini sebuah bentuk tinggal yang paling sempurna, ya, masuk ke dalam diri kita. Ya, Dia membangun tendanya di dalam diri kita. Dan itulah kata yang digunakan oleh penginjil Yohanes hari ini untuk mengatakan bahwa Tuhan menghendaki kita, ya, aku ingin tinggal bersama engkau. Ya, aku ingin bersama engkau. Ya, tetapi persoalannya adalah apakah kita mau terbuka akan keinginannya itu, dan apakah kita menanggapi dengan baik juga keinginan Dia untuk tinggal bersama kita. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mau terbuka akan keinginannya itu dan mengundang Dia untuk sungguh-sungguh hadir dan tinggal di dalam diri kita, ya, maka Dia mau tinggal di dalam kita. Tetapi tidak sesederhana itu, ya. Kalau Dia menyertai kita, maka harus melalui perjalanan yang tidak mudah. Harus melalui perjuangan, penderitaan. Dan itulah gambaran yang digunakan oleh Tuhan, ya. Ada beberapa ranting yang harus dipotong. Ada beberapa hal yang harus kita lepaskan dari diri kita. Mungkin keterikatan kita dengan hal-hal yang tidak baik. Mungkin dengan pikiran-pikiran kita yang salah, mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini mengganggu kita untuk bisa semakin dekat dengan Tuhan. Nah, itu harus dipotong, dilepaskan. Ya, harus ada harga yang dibayar untuk hal itu. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, ya, setia dan memang ingin mencapai di tujuan itu, ya, maka kita pun akan menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Ya, para pemain Indonesia, ya, itu saya pikir, ya, telah bermain dengan level yang luar biasa. Ya, mereka membayar harga yang mahal. Mungkin masa muda mereka, ya, harus disingkirkan, ya, untuk berlatih dan berlatih. Tetapi akhirnya menghasilkan buah yang luar biasa, ya. Dan kita sekarang bisa menikmati permainan mereka. 4 tahun dibutuhkan, ya, untuk berjuang mencapai hal itu. Dan mereka masih perlu berjuang lagi untuk semakin tinggi dan semakin tinggi, biar tim Garuda ini bisa terbang tinggi. Nah, ini kiranya kita pun juga berkaca dari mereka, kita pun juga belajar sesuatu di sini. Kita harapannya juga dapat menghasilkan buah-buah berlimpah dan dapat terbang tinggi. Tetapi ada harga yang harus dibayar mahal. Harga itu adalah lewat perjuangan dan mau mengundang Tuhan untuk mau tinggal di dalam hidup kita. Berkat Tuhan selalu menyertai hidup kita.